Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أخواني الكرام، أعزني الله وإياكم. Para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi hari ini. Sebagaimana biasanya pada setiap hari Ahad pekan kedua di setiap bulan, kita akan mempelajari tentang ayat-ayat Al-Quran, khususnya pada juz yang ke-29. Kita masih dalam surat Al-Mulk. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita pelajari bisa kita amalkan dan menjadi berkah di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan siapapun yang mau mengikuti sunnahnya sampai datangnya hari kiamat kelak. Akhwanil kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita sampai pada ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Dan rahasiakanlah ucapan kalian atau tampakkanlah, sesungguhnya Dia Maha mengetahui dengan segala apa yang ada di dalam dada-dada manusia. Disebutkan di dalam tafsir, yaitu tafsir Al-Qurtubi, bahwa diriwayatkan dari Ibn Abbas, ayat ini turun mengenai orang-orang musyrik yang dahulu mereka mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam di belakang beliau. Maka Jibril alaihi salam memberitakan hal itu kepada Nabi alaihi salatu wassalam.
Sehingga sebagian orang musyrik mengatakan kepada sebagian yang lain, asirru qaulakum, rahasiakan ucapan kalian itu, kaila yasma'u rabbu Muhammad, agar Tuhannya Muhammad tidak mendengarnya. Maka turunlah ayat ini, wa asirru qaulakum awijharu bih, rahasiakanlah ucapan kalian atau tampakkanlah, innahu alimun bidzatis sudur, sungguhnya dia maha mengetahui segala apa yang ada di dalam dada-dada manusia. Nah, dan hal ini menunjukkan sebagaimana yang disebutkan di dalam tafsir As-Sa'di rahimahullah, hadza ikhbarun minallahi bisi'ati ilmihi, sungguhnya ini, kata beliau, adalah pemberitaan dari Allah tentang keluasan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, wa syumuli lutfihi, dan universalnya kelembutan Allah. Faqala wa asirru qaulakum awijharu bih, sehingga Allah berfirman, rahasiakanlah ucapan kalian atau tampakkanlah, kulluha sawaun ladaih, semuanya sama di sisi Allah, yakni Allah pasti mengetahuinya. La yakhfa alaihi minha khafiyah, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah. Fa innahu alimun bidzatis sudur, karena sungguhnya Allah itu maha mengetahui dengan segala apa yang ada di dalam dada-dada manusia. Bima fiha, ay bima fiha minan niyat wal iradat, maksudnya dengan segala niat dan keinginan-keinginan yang ada di dalam dada manusia. Fa kaifa bil aqwali awil af'ali allati tusma'u wa tura, lantas bagaimana pula dengan ucapan-ucapan ataupun perbuatan-perbuatan yang memang dapat didengar dan disaksikan. Jadi tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan segala apa yang ada di dalam kita pasti diketahui oleh Allah. Ayat ini lafadznya berbentuk perintah. Wa asirru qaulakum awijharu bih, rahasiakanlah ucapan kalian atau tampakkanlah. Namun yang dimaksud bukan perintah di sini, tetapi berita, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Kata beliau, al-lafzu lafzul amr, lafadznya ayat menunjukkan perintah, wal muradu bihil khabar, tetapi yang dimaksudkan dengan ayat adalah berita. Ya. Artinya bahwa itu enggak ngaruh sama Allah, semua pasti diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, yakni maksudnya, in akhfaitum kalamakum fi amri Muhammad sallallahu alaihi wasallam au jahartum bihi fa innahu alimun bidzatis sudur, yakni bima fil qulubi minal khairi wasyarr. Maksudnya, meskipun kalian menyembunyikan ucapan kalian mengenai perkara Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kalian tampakkan, sungguhnya dia mengetahui segala apa yang ada di dalam dada. Maksudnya segala apa yang ada di dalam hati, baik berupa kebaikan maupun keburukan. Maka pelajaran penting yang bisa kita ambil di sini, betapa Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai pengawasan yang
begitu detail kepada kita, sehingga tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Allah. Ya. Maka ini hal yang penting untuk kita sadari setiap saat, setiap waktu, supaya kita bisa menjaga ketakwaan. Karena kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Tidak ada ucapan kita, tidak ada perbuatan kita, baik yang tersembunyi atau yang tampak, melainkan pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak usahkan ucapan dan perbuatan, bahkan lintasan-lintasan pikiran, bisikan-bisikan jiwa kita, itu semua diketahui oleh Allah. Makanya Allah tegaskan, innahu alimun bidzatis sudur. Sungguhnya Dia Maha mengetahui dengan segala apa yang ada di dalam dada. Hanya saja yang membedakan bahwa lintasan-lintasan pikiran atau bisikan-bisikan jiwa itu tidak ada hukumnya. Ya. Selama belum diucapkan atau diperbuat. Oleh karenanya datang dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusuha ma lam tatakallam aw ta'mal." Sungguhnya Allah Azza wa Jalla memaafkan terhadap umatku ma haddatsat bihi anfusuha, apa yang dibisik-bisikkan oleh jiwanya, lintasan-lintasan pikiran. Namun kata beliau, ma lam tatakallam, selama umatku itu belum mengucapkannya, au ta'mal, atau memperbuatnya. Ya. Nah, itu tidak ada hukum. Kalau lintasan pikiran dan bisikan jiwa hanya selintas-selintas, ya, hanya terbesit, bukan sesuatu yang sudah menjadi keinginan yang akan kita perbuat. Ya. Kalau dia sudah menjadi suatu keinginan yang akan diperbuat, sudah ada tekad di sana, maka itu ada hukumnya. Maka datang dalam hadis yang lain, yaitu hadis Ibn Abbas, di mana hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah tabaraka wa taala, hadis ini hadis qudsi, Allah mengatakan atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal hasanati was sayyi'at." Sungguhnya Allah itu menuliskan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Maka barang siapa yang berkeinginan untuk berbuat sebuah kebaikan, namun dia tidak melakukannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah tulis kebaikan yang sudah ingin diperbuatnya tetapi tidak dilakukannya sebagai sebuah kebaikan yang sempurna, sebagai sebuah kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, kalau dia menginginkan kebaikan itu kemudian dia amalkan, dia kerjakan, katabahallahu indahu asyra hasanat, maka Allah tulis di sisinya sebagai 10 kebaikan. Ya, kalau dilakukan nilainya 10 kebaikan. Ila 700 dhi'fin. Bahkan ada pula yang dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Ya. Wa ila ad'afin katsirah. Bahkan ada pula satu kebaikan yang sampai dilipat gandakan lebih daripada itu. Ya. Dengan lipat ganda yang cukup banyak. Ini kalau kebaikan.
Kita baru ingin saja, tapi kemudian kita tidak sampai melakukannya, ya, tapi di situ sudah ada tekad, maka itu ditulis satu kebaikan. Kalau sampai dilakukan, ditulis sampai 10 kebaikan. Bahkan ada yang dilipat gandakan sampai 700, bahkan ada yang lebih. Nah, kemudian kata beliau, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha. Kalau dia menginginkan sebuah keburukan, namun dia tidak melakukannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Maka Allah tulis di sisinya sebagai sebuah kebaikan yang sempurna. Ini kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia sudah menginginkan keburukan tetapi dia tidak jadi melakukannya, justru ditulis satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha. Kemudian kalau dia menginginkannya, ingin memperbuat keburukan, fa'amilaha, lantas dia melakukan keburukan itu, katabahallahu indahu sayyi'atan wahidah. Kalau dia sampai melakukan keburukan yang tadi dia inginkan, hanya Allah tuliskan di sisinya dengan satu keburukan saja. Ya, ini adalah keadilan Allah. Makanya kata para ulama, satu kebaikan yang dilakukan dan ditulis oleh Allah dengan 10 kebaikan, bahkan ada yang dilipat gandakan lebih daripada itu, ini adalah fadlun minallah, adalah kemuliaan, keutamaan dari Allah, kasih sayangnya, rahmatnya, kelemah lembutannya Subhanahu wa ta'ala. Tapi satu keburukan yang dilakukan hanya ditulis di sisinya dengan satu keburukan saja. Ini adalah adlun minhu subhanahu, adalah keadilannya Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka apabila bisikan-bisikan hati belum sampai kepada sebuah keinginan yang mengandung tekad, itu tidak ada hukum. Misalnya kadang kita jengkel sama orang, iya, ini orang saya keplak juga nih, gitu ya. Tapi baru terlintas aja. Apakah ditulis sebagai sebuah keburukan? Jawabannya tidak. Ya. Nah, selama hanya lintasan-lintasan pikiran tidak ada hukum. Bahkan pernah ada sebagian sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya Rasulullah, bahwa muncul di dalam hati kami hal-hal yang besar. Maksudnya sesuatu yang mengandung kekufuran, kekafiran kepada Allah. Ya. Tapi hanya bentuknya lintasan-lintasan pikiran, terbesit. Namun kemudian dia mampu menolaknya, dia mampu mencegahnya, dia tidak perturutkan. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari, beliau katakan, dzaka sharihul iman. Itulah iman yang nyata. Ketika dia mampu menolaknya dan tidak memperturutkan bisikan-bisikan jiwa, lintasan-lintasan pikiran yang terbesit di dalam hatinya, maka itu adalah dorongan keimanan yang menjaganya. Dzaka sharihul iman. Ya. Jadi memang syaitan itu suka membisik-bisikkan dia tentang hal-hal yang buruk, bahkan yang terkait dengan keimanan kita kepada Allah. Muncul pertanyaan-pertanyaan, kadang muncul keraguan, ya. Bahkan terkadang terkait dengan keberadaan Allah, ya.
Allah itu ada nggak sih? Kadang muncul dalam pikiran. Tapi ketika kita mampu menolaknya, kita kuatkan keyakinan kita bahwa ini nggak benar. Hanya lintasan pikiran yang terbesit seketika, kemudian hilang. Itu nggak ada hukumnya. Justru ketika kita mampu menolaknya, menunjukkan bahwa di sana ada keimanan yang membentengi kita. Ya. Namun jangan sampai menjadi keyakinan atau menjadi sebuah keinginan yang mengandung tekad untuk mengucapkannya, ya, atau memperbuatnya. Datang di dalam Sahih Muslim di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idzal taqa muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar." Apabila kedua muslim saling membunuh dengan kedua pedangnya, maka yang membunuh dan yang dibunuh berada di dalam api neraka. Maka ditanyakan kepada beliau alaihi salatu wassalam, "Hadzal qatil, fama balul maqtul?" Kalau yang membunuh ya Rasulullah, jelas karena dia membunuh. Dia masuk ke dalam api neraka. Dia membunuh saudaranya yang muslim, merenggut nyawa tanpa hak. Fama balul maqtul? Lantas bagaimana kondisinya orang yang terbunuh? Kenapa dia bisa sampai masuk ke dalam api neraka? Kan dia pihak korban, dia yang terbunuh. Ya, apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, fa innahu harisun ala qatli sahibih. Karena orang itu juga mempunyai antusias, keinginan untuk membunuh saudaranya. Ya. Hanya kebetulan takdir dia sebagai korban. Kalau seandainya dibalik takdirnya Allah tentukan dia yang membunuh, maka dia akan membunuh. Jadi kalau bisikan-bisikan hati itu menjadi sebuah keinginan yang mengandung tekad untuk dilakukan atau untuk diucapkan, maka disitulah baru ada hukum. Makanya dalam hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Hanya saja setiap amalan itu tergantung niatnya. Nah, keinginan hati ingin memperbuat sesuatu, bertekad untuk melakukannya, itu disebut dengan niat. Makanya para ulama mengatakan, di antaranya Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, an-niyah mahalluhal qalb. Niat itu tempatnya hati. Bukan lisan, bukan diucapkan. Kalau diucapkan nawaitu an usalli adh-dhuhra arba'a raka'atin, ya, dan selanjutnya itu bukan lagi niat, disebut dengan apa? Ucapan. Ya. Jadi tolong bedakan antara ucapan dengan niat. Niat itu tempatnya hati. Ya. Ketika seorang mempunyai tekad untuk memperbuat sesuatu, itu namanya niat. Innamal a'malu binniyat. Amalan-amalan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dan ini berlaku pada hukum-hukum ibadah dan hukum-hukum syariat yang ada di dalam Islam. Ya, misalnya masalah talak. Kalau saya berniat untuk mentalak istri saya, Ustadz, apakah sudah jatuh talaknya? Jawabannya tidak, karena talak itu membutuhkan lafaz, ucapan. Kalau baru niat, tidak jatuh talaknya. Nah, al-muhim
bahwa Allah tabaraka wa ta'ala alimun bidzatis sudur, mengetahui segala apa yang ada di dalam hati, baik itu lintasan-lintasan pikiran kita, bisikan-bisikan jiwa kita, demikian pula segala yang kita niatkan, segala yang kita inginkan, segala yang kita tekadkan, semua diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu kapan seseorang mendapatkan pahala? Ketika dia meniatkan kebaikan. Kalau niat itu diperuntukkan bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Tapi kalau niatnya bukan untuk Allah, walaupun itu kebaikan, nggak ada pahalanya. Ya. Karena amalan itu diterima oleh Allah, walaupun dalam bentuk niat, selama di dalamnya mengandung ikhlas. Ya. Dan ikhlas itu makana lillah, selama niatnya adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kapan pula seorang mendapatkan pahala? Kalau dia meninggalkan keburukan yang tadi dia niatkan, kalau dia meninggalkannya karena Allah. Namun kalau dia meninggalkannya karena memang tidak ditakdirkan oleh Allah, maka dia mendapatkan dosa karena niat tersebut, walaupun belum melakukannya, dan dia tidak mendapatkan pahala. Misalnya udah niat mau nyolong sendal, ketika mau diambil, kok ada orang lewat, terus rame, banyak orang, nggak jadi dia nyolong sendal. Nah, karena dia nggak jadi, padahal tadi dia sudah niat nyolong, apakah dia berpahala? Enggak. Masalahnya dia meninggalkan itu bukan karena Allah, karena memang tidak ditakdirkan Allah. Itu enggak berpahala. Bahkan dia berdosa karena dia sudah bertekad yang buruk dan akan melakukannya, hanya saja dihalangi oleh takdir. Dia tidak diperkenankan oleh Allah untuk melakukan itu. Seperti yang tadi ingin membunuh saudaranya, kebetulan dia yang menjadi pihak korban dan terbunuh. Ya. Kalau dia sudah mulai melakukan niatnya, sudah ada niat dan sudah dilakukan, cuma nggak jadi. Kenapa? Karena dia dihalangi oleh takdir, ketentuan Allah yang tidak memperkenankan dia, maka dia justru mendapatkan dosa. Kapan dia mendapatkan pahala? Ketika dia akan melakukannya, dia teringat bahwa ini dosa, lalu dia tinggalkan karena Allah. Nah, itu berpahala. Itu berpahala. Nah, seperti seorang yang ingin menzinai seorang wanita yang selama ini diinginkannya, wanita cantik, bangsawan, kemudian ketika dia akan melakukannya dan wanita itu sudah pasrah, wanita itu mengingatkannya untuk bertakwa kepada Allah, maka dia merasa takut kepada Allah dan kemudian dia tinggalkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang berpahala, ini amalan saleh. Ya, sebagaimana dalam kisah 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Taib. Jadi Allah menyatakan, wa asirru qaulakum awijharu bih innahu animun bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Nah, di sini keindahan dari kalamullah, keindahan bahasa Al-Quran. Ya. Allah mengatakan, ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Ya. Apakah dia tidak mengetahui yang telah menciptakan? Bagaimana mungkin Allah tidak tahu apa yang kalian rahasiakan itu? Lah, dia yang menciptakan kalian.
Iya. Kalau dia yang menciptakannya, pasti dia mengetahui segalanya. Iya. Wa huwal latiful khabir, dan dia maha halus dan maha mengetahui. Baik. Di sini Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwa ada dua makna, dan ini juga disebutkan dalam tafsir Ibn Katsir tentang pernyataan Allah, ala ya'lamu man khalaq. Ya. Apakah dia tidak mengetahui? Nah, pernyataan man khalaqa ini bisa menjadi subjek dari perbuatan mengetahui, atau makna yang kedua bisa menjadi objek dari perbuatan mengetahui. Faham ya maksudnya? Man khalaqa itu artinya yang menciptakan. Jadi maknanya begini, kalau dia menjadi subjek di dalam kalimat ini. Ala ya'lamu man khalaqa. Apakah dia tidak mengetahui? Apakah tidak mengetahui yang telah menciptakan? Yang telah menciptakan di sini sebagai subjeknya. Apakah tidak mengetahui yang telah menciptakan? Nah, ini memang bentuk kalimatnya begitu dalam bahasa Arab. Mungkin kalau dalam bahasa kita biasanya subjeknya dikedepankan daripada kata kerja. Ini yang yang ahli bahasa gitu ya. Ada yang ahli bahasa, ada yang kuliahnya bahasa di sini. Tapi ya, dari SD pun kita sudah belajar itu. Ya, bahwasanya dalam bahasa Indonesia subjeknya dikedepankan dibanding setelahnya baru kata kerja. Jadi susunannya begini. Ala ya'lamu man khalaq, kalau diterjemahkan di dalam bahasa kita, man khalaqnya sebagai subjek. Apakah yang telah menciptakan tidak mengetahui, gitu ya. Nah, ya tentu saja mengetahui, jawabannya bala. Ya, bala. Ya tentu saja mengetahui. Dia yang menciptakan. Ini pertanyaan lil istiqrar. Ya, pertanyaan untuk memberi ketetapan. Pertanyaan ini nggak butuh jawaban sebetulnya, karena kita semua tahu jawabannya. Ya. Pertanyaan ini bukan untuk meminta jawaban, tetapi untuk menetapkan. Kalian tahu jawabannya. Ya. Maka Allah ingin menegaskan dengan hal itu, ingin menetapkan bahwa Dia yang menciptakan, Dia pasti mengetahui segalanya. Apapun yang kalian sembunyikan. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, bahwa man khalaqa itu sebagai objek di dalam kalimat ini. Ya. Jadi ala ya'lamu man khalaq, kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, man khalaqa sebagai objeknya, apakah dia tidak mengetahui siapa yang telah diciptakannya, begitu. Apakah dia, subjeknya di sini dia, kata ganti untuk orang ketiga. Ya. Nah, dia yang dimaksud adalah Allah. Apakah dia tidak mengetahui man khalaqa, artinya man khalaqahu? Apakah dia tidak mengetahui siapa yang telah diciptakannya? Jawabannya tidak. Jawabannya tentu. Tentu saja Allah mengetahui siapa yang diciptakannya dan segala apa yang terkait dengannya. Baik. Kedua makna ini sahih. Tapi kata Imam Ibn Katsir rahimahullah bahwa makna yang pertama lebih utama, lebih bagus. Bahwa man khalaqa di sini sebagai subjeknya. Ya. Nah. Jadi ala ya'lamu man khalaq yang lebih utama kalau kita artikan bahwa apakah yang menciptakan tidak mengetahui. Nah, itu lebih utama. Menurut Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala.
Taib, sebab dia yang menciptakan pasti dia mengetahui segalanya tentang apa yang diciptakannya. Wa huwal latiful khabir, dan dia maha halus dan maha mengetahui. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsirnya menyebutkan penukilan beliau dari Al-Ustadz Abu Ishaq Al-Isfirayini tentang nama-nama Allah terkait dengan pengetahuannya. Ya. Ini menjadi faedah yang penting bagi kita supaya kita tahu. Beliau nukilkan dari Al-Ustadz Abu Ishaq Al-Isfirayini di dalam tafsir beliau, kata Abu Ishaq Al-Isfirayini, min asma'i sifatiz dzat ma huwa lil ilm, nama-nama dari sifat zat Allah yang terkait dengan ilmu, minha al-alim. Ya. Nama dari sifat Allah yang terkait dengan pengetahuannya, ada nama Allah itu al-alim. Apa artinya? Wa ma'nah ta'mim jami'il ma'lumat. Ini menunjukkan bahwa Allah mengetahui semua bentuk pengetahuan. Bahwa pengetahuan Allah itu pengetahuan yang mencakup, pengetahuan yang universal, mencakup semua pengetahuan yang ada di alam semesta ini. Nggak ada yang luput dari pengetahuannya. Itu nama Al-Alim. Jadi menunjukkan keuniversalan pengetahuan Allah. Kemudian kata beliau, wa minha al-khabir, di antara nama Allah yang terkait dengan sifatnya mengetahui, ada nama al-khabir. Wa yakhtassu bi ayya'lama ma yakunu qabla ayyakun. Nama Allah al-khabir itu khusus dengan pengetahuan Allah tentang sesuatu sebelum terjadinya. Ya. Jadi kalau dikatakan Allah itu al-khabir, yang maha mengetahui, artinya Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Wa minha al-hakim, ada nama Allah al-hakim. Wa yakhtassu bi ayya'lama daqa'iqal awsaf. Ini khusus bahwasanya Allah mengetahui segala bentuk yang sangat detail. Jadi perkara-perkara detail yang begitu halus diketahui oleh Allah itu terkandung di dalam namanya Al-Hakim. Ya. Karena segala sesuatu itu diputuskan oleh Allah dengan hikmahnya. Nah, hikmah itu karena Allah mengetahui secara detail tentang hal tersebut. Ya. Ada nama Allah wa minha asy-syahid, yang artinya maha menyaksikan. Wa yakhtassu bi ayya'lamal ghaiba wal hadira. Ya. Ini khusus tentang pengetahuan Allah mengenai semua yang gaib ataupun yang tidak gaib. Ya. Makanya dikatakan asy-syahid, Allah yang maha menyaksikan, baik yang tidak tampak ataupun yang tampak, yang gaib ataupun yang tidak gaib. Ada nama Allah juga disebutkan oleh beliau Al-Muhsi, yang maha menghitung. Wa yakhtassu bi annahu la tushghiluhul kathrah 'anil 'ilm. Ini khusus tentang pengetahuan Allah, banyaknya makhluk ciptaan Allah itu tidak akan melalaikan Allah dari mengetahui semuanya. Jadi masing-masing nama itu terkait dengan pengetahuan Allah, tapi ada kekhususan-kekhususannya. Ya. Maka kalau dikatakan Al-Muhsi, yang maha menghitung, tidak ada satupun daun yang jatuh di muka bumi ini melainkan dalam pengetahuan Allah. Sekarang kalau kita ditanya, berapa Pak jumlah daun yang jatuh di muka bumi dalam setiap menit? Kalau kita nggak mampu, banyak sekali. Dari ujung timur sampai ujung barat, utara sampai selatan, itu berapa?
Tapi banyaknya daun yang jatuh itu semua tidak luput dari pengetahuan Allah. Semuanya dalam hitungan Allah. Itu Al-Muhsi. Ya. Nah, makanya ketika kita diaudit amalan-amalannya di akhirat kelak, tidak ada yang luput dari pertanggungjawabannya di sisi Allah. Semuanya dipertanyakan. Nah, jadi masing-masing itu ada kekhususan. Baik, ada Al-Alim, ada Al-Khabir, ada Asy-Syahid, ada Al-Hakim, ada Al-Muhsi. Nah, masih ingat ini? Bisa ditanyakan kembali. Kalau Al-Alim apa maknanya? Saya tunjuk. Ini biar nggak ngantuk ini. Biar semangat. Nah, siapa yang ngantuk nih di bagian depan dulu? Yang ngantuk siapa? Kalau ditanya nggak ada yang ngaku ya. Coba akhi, Al-Alim itu apa artinya? Hah? Ya maksudnya, yang dimaksud dengan Al-Alim itu apa? Terkait dengan pengetahuan Allah. Al-Alim itu terkait dengan keumuman, keuniversalan pengetahuan Allah. Itu Al-Alim. Ya. Bahwa pengetahuan Allah itu universal, mencakup semuanya. Taib, yang di tengah. Siapa yang di tengah? Yang dekat tiang. Itu tengah atau belakang? Anggap aja tengah. Al-Khabir. Kalau Al-Khabir itu apa? Masih ingat? Siapa yang bantu? Ya, dikatakan Al-Khabir, yaitu yang mengetahui apa yang terjadi sebelum terjadi. Itu Al-Khabir. Ya. Ini kalau diartikan secara sepintas, semuanya hampir sama, artinya mengetahui. Al-Alim mengetahui, Al-Khabir mengetahui, tapi ada beda-bedanya. Makanya kita jelaskan di sini Al-Alim, ya, kata Abu Ishaq Al-Isfirayini, sebagaimana dalam tafsir Al-Qurtubi, bahwasanya Al-Alim itu keuniversalan pengetahuan Allah, Al-Khabir itu Allah mengetahui apa yang terjadi sebelum terjadi. Kemudian Al-Hakim, apa Al-Hakim? Maha adil. Enggak, yang terkait dengan kekhususan pengetahuan Allah. Al-Hakim itu artinya yang maha bijaksana, tapi di situ mengandung pengetahuan Allah. Apa Pak? Di situ mengandung pengetahuan Allah terhadap perkara-perkara yang detail. Daqaiqul umur. Ya. Makanya dikatakan Al-Hakim yang maha bijaksana, karena kebijaksanaan itu lahir dari pengetahuan tentang perkara-perkara yang detail. Ya, enggak secara global tapi perkara-perkara yang detail. Makanya Allah bisa memutuskan dengan kebijaksanaannya, disebut dengan Al-Hakim. Bukan hanya tidak zalim, tapi ada kebaikan-kebaikan, ada kemanfaatan-kemanfaatan, kemaslahatan-kemaslahatan, karena Allah mengetahuinya secara detail. Jadi kebijaksanaan, hikmah di situ tidak hanya tidak zalim, tapi lebih daripada itu. Gitu ya. Barakallahu fiik. Kemudian ada Asy-Syahid. Apa Asy-Syahid? Pak Daru? Apa itu kekhususannya? Asy-Syahid, yang maha menyaksikan. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah itu sebagai saksi. Maksudnya di situ apa? Syahid di situ apa maksudnya? Bahwa Allah menyaksikan segalanya.
Nggak ada yang gaib dari Allah. Baik yang tampak atau yang tidak tampak, yang gaib atau tidak gaib, semuanya disaksikan oleh Allah. Ini pengetahuan yang terkait bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang tidak tampak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dalam persaksian Allah. Ada Al-Muhsi. Ini siapa yang jawab? Ini rebutan, siapa yang bisa jawab? Hah? Ya, artinya yang menghitung. Maksudnya bahwa Allah punya pengetahuan di mana banyaknya makhluk tidak melalaikan Allah dari perhitungannya. Ya. Makanya kita contohkan tadi seperti daun yang jatuh di muka bumi. Ini berapa banyak, tapi itu tidak ada yang luput dari perhitungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nah. Jadi Allah mengatakan, ala ya'lamu man khalaq, tidakkah dia yang menciptakan mengetahui apa yang diciptakannya? Ya tentu saja dia mengetahui. Kenapa? Wa huwal latiful khabir. Karena dia yang maha halus dan maha mengetahui setiap perkara, bahkan sebelum terjadinya. Naam. Taib. Lalu kalau tadi kita menjelaskan Al-Khabir, ya, yang sebelumnya disebutkan Al-Latif, yang maha halus. Apa kaitannya di sini? Al-Latif, yang maha halus, maksudnya di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala al-alim bi khabayal umur wal mudabbir laha bi rifqin wa hikmah. Allah yang maha halus, Al-Latif, maksudnya bahwa Allah mengetahui segala urusan-urusan yang tersembunyi, yang tidak tampak, yang halus sekalipun, karena Allah itu maha halus. Ya. Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan kelemah lembutannya dan hikmahnya. Maka sehalus apapun sehingga sampai tidak tampak, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah, karena Allah itu maha halus. Taib. Al-Khabir tadi sudah kita sebutkan, dan mengetahui segala sesuatu yang terjadi bahkan sebelum terjadinya. Ada pula yang mengatakan bahwa Al-Khabir itu maksudnya dzu khibrah, bahwasanya dia mengetahui segala sesuatu itu dengan pengetahuan yang sangat kokoh, ya, pengetahuan yang sangat mantap. Karena khibrah itu keahlian, sebuah keahlian. Dan pengetahuan berdasarkan keahlian itu adalah pengetahuan yang benar-benar baik, sehingga dia dikatakan ahli. Ya. Nah, misalnya seorang membuat sesuatu dengan keahlian, itu nggak mungkin dia melakukannya dengan coba-coba atau dengan reka-reka, hanya ingin melakukannya sebagai eksperimen, tidak. Tapi dia melakukannya karena dia ahli, dia melakukannya dengan pengetahuan yang baik sehingga pun hasilnya baik. Itu khibrah namanya. Jadi Al-Khabir itu yang mengetahui segala sesuatu dengan baik karena dia sangat mengetahuinya. Ada pula yang mengartikan Al-Khabir itu bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi, ya,
yang mana kalau itu terjadi pada manusia, maka perkara tersembunyi niscaya manusia itu akan memberitakan hal tersebut kepada yang lain, akan diekspos kepada yang lain, akan diberitakan kepada yang lain. Makanya dikatakan al-khabir dari khobar. Khobar itu kan artinya berita. Jadi Allah mengetahui perkara-perkara tersembunyi yang mana kalau hal itu terjadi pada manusia, biasanya manusia hal-hal tersembunyi itu dia beritakan kepada yang lain. Ya, kamu tahu enggak? Itu kan biasanya kalimatnya. Karena dia tahu hal yang tersembunyi dari yang lain, maka dia kabarkan. Maka dikatakan Allah al-khabir karena Allah mengetahui berita-berita yang tersembunyi. Nah, yang biasanya manusia memberitakan hal tersebut kepada yang lain karena hal itu tersembunyi. Al-muhim, apapun artinya, ini menunjukkan betapa luasnya pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan keluasannya dan kedetailannya. Taib. Makanya kita tidak akan bisa menyembunyikan sesuatu dari Allah. Maka pelajaran pentingnya bagi ketakwaan kita bahwa kita harus mempunyai rasa selalu diawasi oleh Allah. Nah, dan itu akan membantu kita untuk gampang meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, khususnya di saat kita bersendirian dan tidak ada di hadapan orang lain. Nah, kemudian di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-15, Allah mengatakan, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur." Dan dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kalian, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan, akan dibangkitkan. Nah, ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada kita bahwasanya dari kasih sayang Allah, Allah jadikan bumi itu zalulan, mudah bagi kita. Zalul itu artinya bisa kita pergunakan, bisa kita manfaatkan, bisa kita ambil kemaslahatannya. Ya. Walaupun di antara makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini ada yang keras, ada yang kasar, ada yang besar, bahkan ada yang jauh lebih besar daripada kita. Tapi banyak dari makhluk-makhluk Allah di muka bumi yang diciptakan oleh Allah menjadi kemaslahatan bagi manusia dalam kehidupan mereka. Nah, makanya Allah katakan zalulan, ya, dimudahkan oleh Allah. Dan di antaranya Allah jadikan bumi kita ini tidak berguncang, tidak bergerak-gerak. Ya. Karena kalau bumi ini goyang, berguncang, kita nggak bisa berdiam di dalamnya, di atasnya, iya kan? Coba perhatikan waktu gempa, bisa nggak kita berdiam dengan baik? Ketika terjadi gempa, bahkan berdiri saja kita nggak bisa, jatuh, iya kan? Goyang buminya. Nah, kalau itu terjadi setiap saat, bagaimana kita akan hidup di muka bumi? Makanya Allah jadikan bumi itu tidak berguncang. Ya. Guncangannya hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu yang disebut dengan gempa. Maka dengan gempa itu merubuhkan, menghancurkan kehidupan manusia. Nah, dan puncaknya adalah apa yang terjadi pada hari kiamat. Ketika bumi ini dihancurkan oleh Allah,
Di antara cara penghancurannya adalah dengan gempa, diguncang oleh Allah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Apabila bumi telah diguncangkan oleh Allah dengan seguncang-guncangnya. Ini sudah nggak bisa dihitung skala Richternya. Entah berapa skala Richter. Iya kan? Karena menghancurkan permukaan bumi ini sehancur-hancurnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi ini mengeluarkan semua isi beban perutnya. Ya, jadi dimuntahkan oleh bumi. Dilepeh gitu ya. Nah, karena memang sudah saatnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya hari kiamat. Maka kehidupan ini Allah katakan huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan. Ya, dialah yang telah menjadikan bagi kalian bumi ini dhalulan, mudah, gampang, sehingga kalian bisa melanjutkan kehidupan di atasnya. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah kalian di seluruh penjurunya. Kata Ibnu Katsir, ay fasafiru haitsu syi'tum min aqtariha, maka bersafarlah kalian, berjalanlah kalian ya, kemanapun kalian kehendaki dari seluruh penjurunya. Wa taraddadu fi aqalimiha wa arja'iha, dan berbolak-baliklah kalian di seluruh wilayahnya ya, dan pelosoknya, fi anwa'il makasib wat tijarat, di dalam berbagai jenis usaha dan perdagangan. Ya, jadi perintah ini maksudnya adalah dorongan untuk kita mencari kehidupan. Ya, salah satu sebab untuk kita bisa mencari penghidupan adalah dengan berjalan di muka bumi, berusaha. Kalau ngendap aja di dalam rumah, mana bisa dapat mata pencaharian? Ya. Nah, ini hukum asalnya, bahwa cara mencari penghidupan itu adalah berjalan, bekerja, ya, ke berbagai pelosok dan penjuru dunia. Namun dengan kasih sayang Allah pula, Allah kembangkan ilmu pengetahuan sehingga sekarang ini orang kerja pun bisa dari rumah. Ya, apa istilahnya? WFH. Iya kan? Nah, secara online. Nah, ini kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah karena perkembangan ilmu pengetahuan. Tapi asalnya bahwa Allah katakan famshu fi manakibiha, berjalanlah kalian di seluruh penjurunya untuk mencari penghidupan. Nah, artinya bahwa kalau kita ingin mendapatkan rezeki, maka harus bekerja. Ya, makanya kata Allah selanjutnya, wa kulu min rizqih. Nah, dan makanlah kalian dari rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Kata Ibn Katsir, wa'lamu anna sa'yakum la yujdi 'alaikum syai'a. Dan ketahuilah bahwa usaha kalian itu tidak akan memberikan kemanfaatan kepada kalian sedikit pun, illa, kecuali an yuyassiruhullahu lakum, kecuali apabila Allah mudahkan hal itu untuk kalian. Nah, jadi ketika Allah katakan famshu fi manakibiha, berjalanlah kalian di seluruh penjurunya untuk mencari nafkah, mencari penghidupan dengan berbagai macam usaha ataupun perdagangan. Tapi ingat, ya, yang kalian makan itu rezekinya. Artinya apa? Kalian tidak akan bisa makan dari mata pencaharian yang kalian lakukan kecuali dengan kemudahan dari Allah. Wa kulu min rizki. Allah ingatkan, makan dari rezekinya. Rezekinya siapa? Rezekinya Allah. Allah yang memberikannya kepada kalian. Oleh karena itu, ketika seseorang mencari rezeki,
di antara sebab Allah limpahkan dia rezeki adalah bertawakal kepada Allah. Berpasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya datang dalam hadis Umar ibn al-Khattab yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau katakan hadis ini hasan sahih. Nabi SAW bersabda, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kata Nabi SAW, kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, sungguh Allah akan memberi kepada kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Taghdu khimasan, burung itu di pagi hari dia terbang, dia keluar dari sarangnya dalam keadaan khimasan. Khimasan itu paruhnya kosong. Wa taruhu bitana, dan dia pulang di sore hari dalam keadaan bitana. Bitana itu paruhnya sudah terisi penuh. Ya. Maka salah satu sebab kita diberi rezeki oleh Allah adalah bertawakal. Makanya kalau kita mencari penghidupan, kita melakukan pekerjaan kita masing-masing, nggak usah sombong. Anda itu diberi rezeki bukan karena keahlian Anda semata gitu. Itu kan sebab. Ya. Sehingga kadang kalau kita lupa sama Allah, kita terlalu bersandar kepada pekerjaan dan keahlian yang kita punya. Padahal kalau Allah tidak mengizinkannya, apakah kita akan mendapatkan rezeki? Tidak. Walaupun Anda lulusan S3 bisnis dari Amerika, ya, nggak akan bisa. Makanya sering saya katakan orang kaya itu bukan karena dia jago dalam pekerjaannya. Orang kaya itu karena memang Allah menginginkan dia kaya. Allah yang membagi kekayaan kepadanya. Allah yang memberinya rezeki. Ya. Kita sebagai muslim, kalau kita ingin diberi rezeki yang banyak oleh Allah, salah satu sebabnya adalah bertawakal. Pasrahkan urusannya kepada Allah. Ketika kita keluar dari rumah, kita langkahkan kaki untuk bekerja, kita ingat bahwasanya saya bekerja ini sebagai sebab, tapi semua urusanku aku pasrahkan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Allah yang akan memberikan rezeki tersebut, kita hanya berpasrah kepadanya. Wa ufawwidhu amri ilallah, aku pasrahkan segala urusanku hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di sini menariknya kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya dari hadis ini kata beliau, fasa'yu fis sabab la yunafit tawakkul. Ya. Bekerja melakukan sebab itu bukan berarti menghilangkan tawakal. Ya. Jadi orang tawakal itu bukan berarti berpangku tangan. Itu tawakal yang salah. Justru kalau orang ingin kaya dan dia bertawakal kepada Allah, dia harus kerja. Dalilnya apa? Hadis ini. Makanya kata Nabi SAW, kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, Allah beri kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki burung. Burung itu gimana? Burung itu dapat rezekinya dia kerja nggak? Usaha nggak? Usaha. Apa usahanya? Dia keluar dari sarangnya di pagi hari dalam keadaan paruhnya kosong. Dia mencari makanan dari satu ranting ke ranting yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, dia pulang di sore hari sudah dalam keadaan paruhnya terisi penuh. Dia bekerja. Burung saja dengan segala keterbatasannya diberi rezekinya oleh Allah, apalagi manusia yang Allah beri kelebihan dengan akal yang tidak dimiliki oleh hewan. Maka kalau urusan rezeki itu nggak usah takut. Ngapain? Yang biasa membisik-bisikkan kemiskinan kepada kita itu adalah syaitan.
Selama kita mau bekerja dan bertawakal kepada Allah, akan diberi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana burung. Nah, dan di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan beberapa sebab yang syar'i tentang sumber rezeki, di antaranya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara yang lain dari sebab-sebab atau pintu-pintu rezeki adalah beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sumber rezeki. Ya. Seperti yang Allah katakan tentang ucapan Nabi Nuh dalam surat Nuh ayat ke-10 sampai ke-12. Apa kata Allah? Allah menceritakan ucapan Nabi Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Aku katakan, yakni kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, sungguhnya Allah itu adalah zat yang maha pengampun. Nah, dampaknya apa? Disebutkan di dalam ayat berikutnya, yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah akan menurunkan hujan kepada kalian secara terus-menerus, dan air hujan itu adalah sumber kehidupan di muka bumi. Makanya kalau orang kekeringan, suatu wilayah, suatu tempat kekeringan, maka terjadilah paceklik, krisis kehidupan, krisis ekonomi. Ya, air hujan itu adalah sumber kehidupan, sumber rezeki. Wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah bantu kalian dengan harta yang berlimpah ruah serta anak-anak keturunan, dan Allah jadikan buat kalian taman-taman yang indah dan sungai-sungai yang mengalir. Jadi rezeki itu berlimpah ruah kalau ada istighfar. Ya. Maka di antara istighfar yang jangan kita lupakan setiap hari, pagi dan petang, yaitu membaca Sayyid al-Istighfar, Sayyidul Istighfar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunub illa anta. Ya. Maka dalam keseharian kita, apapun kegiatan yang kita lakukan, perbanyaklah istighfar, terutama ketika kita bekerja. Astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, itu yang gampang. Atau kalimat-kalimat yang semacam itu menunjukkan kita memohon ampun kepada Allah. Taib. Di antara sumber rezeki yang juga disebutkan adalah bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Berpegang kepada agama itu sumber rezeki. Maka orang yang rajin belajar agama, beribadah kepada Allah, mengamalkan ilmunya, nggak usah takut disia-siakan oleh Allah. Sudah banyak sekali kisah, ya, bahkan teman-teman kita yang dengan ketakwaannya kepada Allah dia tinggalkan sesuatu yang haram dari pekerjaannya. Memang awalnya dia sempat jatuh miskin, tetapi kemudian dia diberi rezeki yang banyak, bahkan lebih dari apa yang dia hasilkan dari pekerjaannya yang haram itu. Ya, pegawai-pegawai bank, bahkan sudah ada yang jadi kepala bank, gajinya itu sudah berapa digit. Udah enaklah hidupnya, semua fasilitasnya lengkap. Tapi dia tahu hukumnya haram, dia tinggalkan. Memang ketika dia awal meninggalkan itu, ya dibilang gila, ya, terutama oleh keluarganya, gila ya kamu ya. Karena nggak masuk di dalam perhitungan mereka, di luar nalar menurut orang-orang yang tidak tahu tentang agama atau tidak peduli kepada agama. Tapi pada akhirnya Allah bukakan jalan bagi teman-teman kita ini sampai kemudian, ya, dia punya pekerjaan, dia berdagang,
dan diberi penghasilan oleh Allah bahkan lebih dari gajinya ketika menjadi kepala bank. Ya. Nah, yang ada di antaranya yang saya kenal bahkan sampai dia bisa berangkat dengan hasil kerjanya sendiri yang Allah bukakan pintu rezekinya. Dia, istrinya dan anak-anaknya berangkat ke tempatnya para ulama di Timur Tengah sana untuk belajar. Ya. Karena uangnya sudah banyak dari hasil yang halal, bukan dari hasil bank tadi. Ya. Awalnya dia dikatakan gila, tapi semuanya adalah berkah dari Allah ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya takwa itu sumber rezeki, ya, mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Makanya di dalam surat At-Talaq ayat yang kedua dan ketiga Allah katakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan untuknya jalan keluar dari setiap masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan bahkan Allah beri dia rezeki yang dari arah dia tidak menyangkanya. Ya, terjadi berbagai keajaiban selama dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, barakallahu fikum. Di antara gimana nih Pak Dar? Kita sebutkan 5 aja. Baik. Keberatan nggak antum? Kita tambah 3 ya. Tadi sudah 2, sudah 3 ya. Tawakal, kemudian istighfar, kemudian takwa. Kita tambah 3 lagi. Yang keempatnya adalah silaturrahim. Apa artinya silaturrahim? Menghubungkan tali kekerabatan dengan sanak saudara kita, sanak famili kita. Terutama yang paling dekat hubungannya dengan kita adalah orang tua. Kemudian saudara kita yang sebapak dan seibu atau sebapak atau seibu. Ya, paman kita, bibi kita, keponakan kita, saudara-saudara kita yang mempunyai hubungan darah dengan kita. Itu disebut dengan silaturrahim. Ar-rahim itu adalah hubungan darah. Kata Nabi SAW dalam hadis Anas bin Malik yang muttafaqun alaih, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqih. Barang siapa yang ingin dibentangkan rezekinya oleh Allah, wa yunsa'alahu fi atharih, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah, falyasil rahimah, maka hendaklah dia melakukan silaturrahim, menjaga hubungan baiknya dengan karib kerabatnya, sanak familinya. Ya. Oleh karenanya, kalau kita ingin berbuat baik, misalnya kita ingin berbagi harta, ya, orang yang pertama harus kita baiki, yang harus kita kasih, yaitu sanak famili kita. Ya. Misalnya kita punya kelebihan harta, kita ingin mengasihi seseorang. Siapa yang kita dahulukan? Ada 2 orang yang membutuhkan, satu keluarga kita, satu bukan keluarga kita. Keluarga kita. Ya. Itu nilainya sebagai kita dapat pahala memberi dan dapat pahala silaturrahim. Rezekinya juga dibentangkan oleh Allah. Makanya ketika Abu Talhah, bapaknya Anas bin Malik, bapak tirinya, dia punya kebun kurma yang sangat dia cintai, dia ingin sedekahkan. Dia ingin berikan di jalan Allah, dia sedekahkan melalui Nabi SAW. Kata Nabi, engkau masih punya saudara, masih punya famili? Kata dia, iya, bagikan pada saudaramu. Ya, apalagi saudara kita itu orang-orang yang memang tidak mampu dan membutuhkan. Ya. Ketika kita mempedulikan mereka, berbuat baik kepada mereka, memberi kepada mereka, justru kita mendapatkan di dalam hadis ini 2 keutamaan dari Allah. Dibentangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Nah, ini yang keempat. Kemudian yang kelima,
Yang kelima adalah mensedekahkan harta di dalam kebaikan. Ya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fih." Tidak ada satu hari yang seorang hamba berada di pagi harinya illa malakani yanzilan, kecuali ada dua malaikat yang turun. Setiap pagi ini ada dua malaikat yang turun pada setiap hamba. Ya. Fayaqulu ahaduhuma, salah seorang daripada keduanya mengatakan, Allahumma a'ti munfikan khalafa. Salah satu dari dua malaikat ini mengatakan, ya Allah, berilah bagi orang yang mau bersedekah, bagi orang yang mau berinfak di dalam jalan kebaikan, ganti yang lebih baik. Ya. Dan malaikat yang kedua mengatakan dalam doanya, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah kehancuran kepada orang yang tidak mau memberikan hartanya. Jadi kita tinggal pilih. Setiap hari itu mau didoakan yang mana oleh malaikat. Mau didoakan oleh malaikat agar kita diberi ganti oleh Allah akan harta yang lebih baik, atau mau didoakan oleh malaikat yang lain bahwa harta kita dihancurkan oleh Allah, diangkat berkahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam. Yang keenam yaitu berhijrah. Ya. Berhijrah. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-100 Allah katakan, "Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'ah." Ya. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia mendapatkan tempat yang banyak di muka bumi dan kelapangan dari Allah. Maka kalau kita ingin meninggalkan satu tempat yang buruk, ya, kita cari tempat yang lebih baik. Jangan khawatir bahwa kita di tempat yang baru yang lebih baik akan sempit rezekinya, justru akan diberi kelapangan oleh Allah. Ya. Atau meninggalkan sesuatu yang haram yang dilarang oleh Allah, kita hijrah kepada sesuatu yang lebih baik yang diperintahkan oleh Allah. Jangan khawatir bahwa rezekinya akan dipersempit oleh Allah, justru akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karenanya ketika seorang benar-benar hijrah, meninggalkan lingkungan yang buruk dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah, jangan khawatir bahwa dia akan dipersempit hidupnya. Kalau dia sabar, dia berjuang, dia berusaha, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan menolong dia dengan kelapangan-kelapangan. Nah, barakallahu fikum. Jadi ada yang lain tapi kita sebutkan 6. Ya, pertama tadi tawakal, yang kedua istighfar, yang ketiga bertakwa kepada Allah, yang keempat silaturrahim, yang kelima berinfak atau bersedekah, yang keenam hijrah. Baik. Ini mengenai sumber-sumber rezeki secara syar'i yang akan membantu kita di dalam kita mendapatkan kelapangan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan hanya mengandalkan kemampuan kita secara pekerjaan, keahlian kita di dalam bekerja mencari nafkah, tapi hal-hal yang disyariatkan ini akan membantu kita untuk diberkahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rezeki yang banyak dan penuh kebaikan. Wallahu a'lam bissawab. Kita berhenti dulu sampai di sini. Saya sudahi, billahi taufik. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menerangkan bahwa saudara atau orang muslim yang berbelahi keduanya kalau mati itu masuk neraka.
Bukan berkelahi, Pak. Saling ingin membunuh. Oh, saling membunuhnya. Kalau kelahi pukul-pukulan aja enggak. Udah sama-sama bawa pedang. Bagaimana kalau ada perampok masuk rumah saling berkelahi dan yang perampoknya mati? Terus yang kedua, bagaimana kalau keluar rumahnya yang mati? Mohon penjelasan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau orang yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia syahid sebagaimana di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia syahid. Dia mau dirampok, kemudian dia membela diri, jangan sampai dirampok. Akhirnya dia terbunuh karena perampoknya memang bersenjata dan sebagainya, maka insya Allah dia mendapatkan pahala mati syahid. Adapun kalau perampoknya yang terbunuh tanpa kesengajaan dari dia memang untuk membunuh, dia hanya berniat membela diri, maka tidak mengapa insya Allah. Nanti ya pengadilan yang akan membuktikan itu. Ya, tapi kalau memang di dalam hatinya dia hanya berniat membela diri, maka dia tidak akan berdosa karena itu. Dia mempunyai hak untuk membela dirinya dan hartanya serta keluarganya. Nah, kalau perampoknya sampai terbunuh, maka dia sudah nggak bisa ngerampok, ya, dan terbunuh di dalam keburukan, su'ul khatimah. Gitu. Barakallahu fiik. Ada yang lain? Tapi kita berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala supaya kita dihindarkan dari segala sesuatu yang buruk. Maka di antara hal yang sangat penting di pagi hari seperti ini, jangan lupa baca doa pagi hari. Ya kan banyak doa-doa pagi hari itu memberi kita perlindungan dari segala keburukan. Di antaranya a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Itu di antara doa pagi hari dan sore hari. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna min syarri ma khalaq, dari segala keburukan makhluk yang diciptakannya. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Maka apakah itu yang berupa manusia, keburukan manusia, keburukan hewan, keburukan bencana, ya, keburukan tukang sihir, keburukan perampok, keburukan apa saja. Yang penting dari setiap keburukan makhluk yang diciptakan oleh Allah. Ya, jadi jangan lupa zikir. Kita berharap agar hari-hari kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ada yang lain? Baik, kalau tidak ada yang lain kita cukupkan dulu sampai di sini. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.